tadi kemarin kata Ustadz Hasbi banyak yang nah ini ya loncat kelas ya yang dari Primago ya. Iya betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu Keren. banyak anak-anak juga yang nggak pengen loncat kelas juga banyak juga itu sayangnya gitu. Kita pengennya Hmm. mereka semua mencoba gitu. Kenapa nggak pengen ya? Aduh, aduh. Makanya kita tahun ini mau kita arahin semua Ustadz gitu. Mencoba aja. Hasil kan Iya. lolos nggak lolos ya kan. Hmm. Loncat nggak loncat nggak apa-apa gitu. Yang penting mencoba Hmm. aja dulu. Benar-benar. Lagi di mana nih Ustadz? Lagi di Masih rumah masih di rumah. sakit atau Iya di... masih di rumah sakit. Mas, Masya Allah. udah jam pulang sih Tugas tapi di, di sini tugas di mana sekarang? di Rumah Sakit Umum Bakti Asih di Ciledug. Ciledug. Dekat dekat pesantren Al Gontori. Al-Aman Al-Gontori. Iya, Al Aman Al Gontori kerjasama sama Hmm, rumah sakit untuk masalah kesehatannya. Al Aman Al Gontori. Kia Aditya. Ya kurang tahu ininya Saya, sih. Ini. Sekretarisnya oh sih belum. temannya si Sebastian. Hmm, Kalau kiainya nggak tahu dah itu. Belum sono. belum ya, belum ketemu ya. Belum. dan sulit bicara. Spanish. Menurut American School Association, ada pembuluh darah yang terjadi di otak. Stroke dibagi menjadi dua. Yang pertama, stroke yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah, dan yang kedua, Oke, mungkin ya Bunda, asatid dan juga yang sudah bergabung, mungkin kita bisa mulai di jam 20.00 sebentar lagi, 1 menit lagi kita akan mulai. Mungkin minta bantuannya dari Ayah Bunda jika berkenan untuk menyiarkan kegiatan seminar online spesial spesial kesyukuran Sewindu Primago. Jadi Ayah Bunda bisa share flyernya di status WA. Bagi yang sudah, terima kasih banyak. Semoga eh, semakin banyak yang bisa ikut di kegiatan seminar online ini. Oke, kita sambil menunggu. Ini alhamdulillah sudah banyak peserta yang ada hadir di sini. Ada 22 orang yang telah hadir di Itu Zoom rumah sakit untuk di mengikuti seminar, seminar online seminar online. Ya. dengan tema kata siapa alumni Gontor, alumni pesantren tidak bisa menjadi dokter. Tapi sudah jam 20.00, mari kita mulai kegiatan seminar online ke spesial kesyukuran Sewindu Primago. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Pesantren Leadership Darut Tarkiyah Primago, Al-Ustad Dr. Awaludin Faj MPD, Al-Ustad Ahmad Ghazali SPD, dan Al-Ustad Nur Julizar SEI. Dan yang kami hormati juga narasumber pada malam hari ini Al-Ustad Dr. Iqbal Musyafa Mars. Dan juga para ayah bunda yang sangat kami banggakan dan juga sangat kami cintai. Salawat dan salam yang pertama, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, sehingga kita bisa bertemu, bertatap secara online, virtual dalam kegiatan seminar online Primago spesial kesyukuran Sewindu Primago. Salat serta salam, mari kita curah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dan semoga di hari akhir nanti kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin.
Amin. Mengawali kegiatan pada malam hari ini, mari kita buka bersama dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kita sebelum memulai, mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah untuk para pendiri, para guru, dan juga para kiai, guru-guru senior ya Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Mari kita sama-sama bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya mohon keridhaan dari ayah bunda. Mohon keridhaannya untuk membaca Al-Fatihah untuk pesantren Leadership Darut Tarqiyah Primago. Semoga pesantren Leadership Darut Tarqiyah Primago ini bisa semakin besar, bertumbuh, berkembang, dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alladzina salihan akromul furqan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, kita sebelum pemaparan materi dari Ustadz Dr. Iqbal, mari kita simak bersama sambutan dari pimpinan pesantren Leadership Darut Tarqiyah Primago yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Ghazali SPDI. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ustadz Farhan Hidayat. Mana Ustadz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah al-mukarram ya Raisul Ma'had Ustadz Dr. Awaludin Fajh, pengasuh sekaligus pimpinan pesantren leadership dari Darut Tarqiyah Primago, dan juga yang sudah hadir dan berkenan mengisi berbagi di dalam rangkaian Sewindu Primago, Al-Mukarram, Al-Ustadz, juga dokter. Yang satu dokter, yang ini dokter, insya Allah juga sedang on the way juga kayaknya nih ya, mau jadi dokter juga ya. Dokter wa dokter gitu ya, Masya Allah. Ustadz, Ustadz dan juga dokter, dokter juga Ustadz gitu ya. Alhamdulillah wa syukrilillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Terus juga buat ayah bunda yang sudah mengikuti rangkaian Sewindu Primago, alhamdulillah terima kasih banyak atas support dan juga doanya sampai di titik ini. Ya, ini tentunya kegiatan yang paling menarik sekali ya. Tentunya banyak orang tua yang penasaran juga bagaimana santri bisa jadi dokter gitu ya. Bagaimana dokter punya ruh santri gitu. Bagaimana dokter juga punya ruh santri. Nah, ini banyak juga, tentunya kami semua juga sama ini, sama para asatid, juga ustadzat yang ada di Primago. Kami juga pengen tahu bagaimana menjadi dari santri menjadi seorang dokter. Tentu perjuangannya tidak mudah, tapi tentunya semua atas pertolongan Allah semuanya ya. Semuanya atas izin Allah semuanya. Ya, ini kayaknya saya lihat juga ayah bunda banyak yang dari luar kota juga ya, ini berkah dari Zoom ya, Zoom bisa online gitu ya, seminar bisa online, kita bisa tatap muka meskipun nun jauh di sana ya, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta ya, bukan hanya dari Jabodetabek aja, tapi kita bisa sama-sama belajar. Alhamdulillah di tahun ke-8-nya Primago ini tentunya atas doa dan supportnya para wali santri, dan juga terima kasih banyak ini Ustadz Iqbal juga, Dokter Iqbal juga sering banget mensupport. Tentunya doa juga pasti selalu untuk pesantren kami gitu ya. Terus ya alhamdulillah ini
insya Allah di tanggal 28 nih Ustadz Iqbal dan juga para ayah bunda, insya Allah tanggal 28 ada peletakan batu pertama. Jadi itu bentuk satu kesyukuran kita juga. Semoga pesantren tersebut akan bertumbuh, berkembang, bermanfaat bersama-sama untuk masyarakat sekitar. Ya doanya bukan hanya untuk masyarakat sekitar, manfaat gerakan atau peradaban ini juga untuk seluruh umat Muslim se-Indonesia gitu ya. Jadi anak-anak ayah bunda atau calon-calon santri ataupun yang sudah menjadi santri yang punya mimpi, yang punya visi besar, visi panjang, salah satunya menjadi dokter. Mungkin bisa kita simak pada malam hari ini dari Ustadz Dr. Iqbal ya yang insya Allah juga kemarin sudah membagikan ilmunya juga kepada para santriwan dan santriwati. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi kami dari pesantren Leadership Darut Tarqiyah Primago selamat belajar, kita sama-sama belajar, sama-sama mengaji. Ini juga bagian dari majelis ilmu. Ya semoga insya Allah kita bisa dapat pahala di dalamnya. Oh ya, amin. Em, Sekali lagi dan yang terakhir ya tentunya apa yang kita lakukan saat ini ya semoga menjadi amal jariah untuk kita karena ini ilmu yang bisa kita alirkan lagi ke keturunan kita. Jadi ketika kita punya keturunan, kita bawa ke sesuatu yang jauh lebih baik, semoga itu menjadi nilai amal jariah untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih juga buat Ayah Bunda, Ustadz Dr. Iqbal yang berkenan juga mengisi pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Semoga manfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, nasru minallah, wafatun qarib, jazakumullah khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Ahmad Ghazali yang sudah memberikan sambutannya. Baik Ayah Bunda, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, karena kita lumayan tadi sudah 15 menit untuk menunggu, langsung saja kita akan simak pemaparan materi tentang kata siapa alumni pesantren tidak bisa menjadi dokter yang akan disampaikan oleh Dr. Iqbal Musyafa Mars. Kepada Al-Ustadz Dr. Iqbal Musyafa, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran ya. Yang terhormat Dr. Ustadz Awaludin, SPPD, selaku pimpinan Pondok Pesantren Primago, yang terhormat Dr. Kiai Gozel Kiai Gozel, Kiai Zul, dan Ustadz Farhan Hidayat ya. Terima kasih atas kesempatannya pada malam hari yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan para bunda-bunda dan ayah-ayah wali santri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi dunya darul imtihanat wa tajribat liyamtahinal bil makhluqat fi hadhil kainat al mawjudat. Wa walladzi ja'ala ribaton matinan bainal qulubul mu'minina fa amara bil ittihadi wan nahani tafarruqi wa tanazzul fil kitabil mubin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi tanpa pondasi, langit tanpa tiang, 9 planet tanpa tali gantungan, serta luasa samudra tanpa semen cocoran. Masya Allah. Kedua kalinya, salawat berboncengan salam berbahan bakar Islam berasapkan iman kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Seperti malam yang berbahagia ini ya. Perkenalkan Ibu, Bunda, Ayah, saya Dr. Iqbal, MARS. Eh, Sekarang kerja di Rumah Sakit Umum Bakti Asih di daerah Ciledug. Ingin memaparkan sedikit tentang kehidupan saya ya sebelumnya ya. Kata siapa sih alumni pesantren tidak bisa menjadi dokter? Dengan judul tema seperti berikut. Sebelumnya kita baca doa dulu sebelum belajar. Robbi, Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga
pertemuan Zoom pada malam yang berbahagia ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, perkenalkan dulu sebelumnya saya Dr. Iqbal. Dulu pesantren di Darussalam Gontor 2006, masuk Gontor 2006, lulus di Gontor 2. Habis itu ujian lagi, masuk Gontor 3 kelas 2. Habis kelas 2 2E, akhirnya kalau di Gontor kan persaingannya ketat ya. Era pas kelas 2 itu sempat nggak naik kelas atau ketinggalan kelas. Karena kalau di Gontor itu nggak tahu kenapa banyak yang nggak naik kelas ya. Faktor nilai lah, faktor attitude dan lain sebagainya. Dan di Gontor itu sangatlah ketat. Nah, jadi saya pas kelas 2 pernah nggak naik kelas, dan melanjutkan lagi ke kelas 2D waktu itu di Darul Marifat Kediri. Habis itu, habis nggak naik kelas, lanjut alhamdulillah lancar kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 lancar alhamdulillah, dan kelas 5 ketika itu diangkat jadi bagian koordinasi atau bindok. Belajarnya agak turun dan akhirnya menyebabkan ketidaknaikan kelasan lagi ketika itu. Nah, yang kedua kalinya dia dapat nggak naik kelas pokoknya. Dan ketika itu udah nggak betah di pesantren dan ingin pulang cepat-cepat karena pertama malu, terus udah gagal untuk kedua kalinya, banyak musibah di keluarga, banyak masalah keluarga dan lain sebagainya. Tetapi waktu itu ibu pernah bilang, kalau sekolah nggak boleh setengah-setengah, harus lanjut sampai akhir. Kalau kita sudah start, harus harus sampai ke garis finish. Dan akhirnya dengan berat hati masuk ke pondok lagi dengan syarat dari saya mau pindah ke Gontor 6 waktu itu. Soalnya di Gontor 3 udah agak lama, sekitar 6 tahun, pengen suasana baru. Akhirnya mau lagi, dan kelas 6-nya, kelas 5-nya air itu mengulang di Gontor 6 di Magelang waktu itu. Dan habis itu ngulang kelas 5, habis itu baru kelas 6-nya baru di Gontor 1, di Gontor Pusat. Kelas 6H jadi diamanatin jadi Cafe Maralang waktu itu. Habis itu setelah itu lulus 2014, pengabdiannya di Unida. Waktu itu pertama kali Unida. Di sana saya sudah berniat emang pengen jadi dokter, dengan syarat dulu saya masih cari-cari informasi-informasi tentang kedokteran, mana aja kedokteran yang bagus. Akhirnya ketemu di 3 dekat rumah, yaitu di UIN, UMJ, sama di IRC waktu itu. Nah, ketika itu 1 tahun ketika pengabdian sambil ngabdi, saya fokus les-les IPA dulu. Ada les di Primagama sama di Ganesha. Jadi setiap habis ngajar SD, sorenya kita ke kota untuk les di IPA itu. Kita belajar matematika dari awal, belajar kimia, belajar biologi lagi dari awal setahun itu. Dan pertengahan tahun baru daftar univ-univ tersebut. Habis itu ketika eh, pertengahan pengabdian baru kita daftar. Sebenarnya ada jalur beasiswa ya dari pesantren. Aku dengar ada yang kalau hafid Quran itu ada yang di UIN, ada yang di UGM, ada di Hasanuddin. Tapi waktu itu persyaratannya harus dapat tanda tangan kiai waktu itu. Dan Kiai Hasan waktu itu susah banget ditemuin, akhirnya nggak kesampaian waktu itu. Gitu. Singkat cerita, uh, sudah jadi dokter. Ketika saya jadi dokter, jalan penempuhnya kira-kira 6 sampai 7 tahun. 6 sampai 7 tahun itu jalur yang normal ya. Banyak teman-teman saya yang sekarang masih berproses untuk pembelajaran kedokteran. Eh, Dalam arti belum lulus untuk jadi dokter, karena tahapan-tahapan jadi dokter itu begitu banyak, dari dia masuk kuliah, terus profesi 2 tahun, ujian negara,
Habis itu pengabdian baru bisa dikatakan jadi dokter. Dan saya sekarang aktif di dunia sosial media dan aktif di rumah sakit dan klinik dekat ya. Di sosial media, alhamdulillah sudah aktif selama 2 atau 3 tahunan ya semenjak lulus jadi dokter. Ini salah satu video yang awal-awal saya bikin. Boleh Cita-cita jadi dokter fokus pesantren, emang bisa? Jadi sebenarnya banyak ya bunda-bunda ya ayah yang jadi dokter, lulusan pesantren yang jadi dokter. Entah itu dari Gontor sendiri, entah itu dari Darun Najah, entah itu dari pesantren-pesantren terkenal lainnya. Itu sebenarnya banyak banget. Tapi tidak terekspor di luar sana atau di sosial media ataupun yang lainnya. Makanya saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk sharing-sharing pada bunda dan ayah. Sebenarnya kalau di grup di Gontor aja ada sekitar 150 orang sampai 200 yang sudah masuk dunia kedokteran dan bahkan ada sudah yang sampai jenjang spesialis bedah torak atau BTKV, spesialis bedah saraf ada, tapi ya, memang tidak terekspor ya. Itu pun. Eh, Lanjut. Dan ketika masuk kedokteran itu saya lewat jalur mandiri. Dulu tuh ada namanya SBPTN sama jalur mandiri sama jalur dua itu dulu tuh yang paling ini sama jalur panggilan. Kalau jalur panggilan biasanya itu hanya untuk SMA-SMA favorit yang nilainya tinggi sekali. Jadi dia tidak tes di univ langsung masuk. Eh, dan ada tes USU SBPTN dulu tuh nggak masuk juga era masuknya ke jalur mandiri di mana jalur mandiri itu tesnya 5 ya ada tes psikotes ada tes MIPA tes IPA dan tes-tes lainnya itu. Ketika itu daftar di gelombang 4 di RC alhamdulillah lulus di Trisakti lulus dan di UMJ lulus. Ketika itu suruh milih mana yang lebih bagus, era milih Yarsi. Kenapa Yarsi? Karena berbasis Islam juga Yayasan Rumah Sakit Islam. Dan banyak juga alumni pesantren di sana dan bahkan sekarang dosen-dosen di Yarsi pun kebanyakan alumni Gontor yang ngajar agamanya. Kayak ini salah satu edukasi tentang kesehatan yang dimana banyak sekali penyakit-penyakit yang belum orang-orang awam atau bunda-bunda ya belum tahu ya kenapa penyebabnya ataupun yang kita dengerin ya. But I already know what I get. Kaifa halukum sobat sehat? Itu disebut sebagai pompolips atau disebut juga sebagai dishidrotik, yaitu salah satu penyakit eksim akibat kontak. Kontaknya paling sering disebabkan oleh metal, termasuk nikel dan lain-lain. Selain itu juga bisa juga kontak dengan zat kimia seperti sabun, sampo, pembersih WC, dan lain-lain. Itu bisa memicunya eksim dishidrotik. Gejala utama dari eksim dishidrotik ini ialah gelembung kecil-kecil bisa di jari-jari, telapak tangan, atau di kaki. Kadang-kadang juga bisa disertai dengan nanah yang berarti sudah terinfeksi akibat terlalu nyaman atau keenakan untuk digaruk dan tidak dijaga kebersihannya. Yang rentan terkena penyakit ini biasanya faktor genetik atau keturunan. Orang dengan riwayat dermatitis atopik, asma, atau rinitis alergi. Bisa juga diduga sering mengalami stres, memiliki kulit sensitif, tangan dan kaki lembab akibat berlebih atau kontak yang lama dengan air. Cara pengobatannya di rumah bisa mengompres dingin pada bagian kulit yang bermasalah, tidak menggaruk atau memecahkan lempuhannya, dan yang paling penting, hindari faktor pencetusnya. Nah, kalau masih belum sembuh juga, bisa konsultasi ke dokter terdekat. Biasanya dokter akan memberikan pelembab, antihistamin, atau anti gatal, dan kalau emang sudah parah, bisa dikasih salep kortikosteroid. Nah, semoga ilmu menjadi amal jariah dan doa. Kalau merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ya. Iya, jadi Bu Bunda ya, dulu tuh yang saya paling terapin dengan kata-kata mahfuzat waktu kelas saya kelas 1 dulu, yaitu idza sodaqal azmu wa doa sabil. Jikalau benar niatnya maka pasti ada jalannya. Itu yang saya sangat pegang sampai sekarang. Dan kenapa awal-awal dulu masuk ke dokter, pas jadi dokter langsung ingin terjun ke sosial media
Karena saya lihat sosial media ini penting sekali untuk eh, amal jariah kita untuk berbagi ilmu dan lain sebagainya. Dan ini salah satu tiga amalan yang nggak pernah terputus yang saya pegang. Kenapa saya bikin sosial media? Kenapa saya berani mengutarakan ilmu-ilmu saya? Karena di Gontor saya diajarin banget tentang tiga amalan yang tidak akan terputus ketika kita sudah meninggal dunia. Dan ini adalah tiga amalan kebaikan yang tidak akan terputus. Tonton sampai akhir ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min salatin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Rawahu Muslim. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga perkara. Satu, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, anak soleh atau soleha yang selalu mendoakan. Diriwayatkan oleh Muslim. Maka dari itu, perbanyaklah tiga amalan tersebut. Baik, semoga bermanfaat. Lastu bi ahsana minkum wa lastu bi khairin minkum. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suatu ketika kita ingin bikin video dulu, ketika ngelihat banyak video-video beredaran, saya seorang yang gaptek, yang nggak ngerti cara ngedit video, cara bikin video bagaimana. Akhirnya sekarang zaman udah modern, di era globalisasi ini, era saya belajar otodidak dari YouTube, belajar gimana cara ngedit, gimana cara bikin video yang menarik, gimana cara bikin viewersnya naik. Itu kita belajar otodidak bisa, selagi kita ada kemauan, pasti ada jalannya. Saya yakin itu. Dan saya terapin eh, selagi eh, mengeluarkan waktu. Maksudnya kalau nggak ada waktu kosong, saya pasti akan pelajarin itu semua. Dan ini salah satu mental saya terbentuk ketika waktu di kuliah. Saya banyak ekstrakurikuler yang saya ikutin. Selagi saya jadi mencari jati diri saya ikutin semua lembaga-lembaga yang saya inginkan. Ketika itu saya ikut LDKKV, namanya Lembaga Dakwah Kampus, yaitu kita sering dakwah-dakwah di masjid ataupun lainnya. Ada juga saya ikut tim darurat medik, yaitu ketika ada bencana-bencana alam, kita turun langsung memberi support, memberi bantuan logistik atau makanan dan lain sebagainya. Dan saya juga ikut di SEMA, yaitu organisasi kedokteran dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya membuat kita menjadi banyak teman, membuat kita banyak relasi, membuat kita lebih banyak pengalaman. Soalnya saya disuruh jadi pemimpin yal-yal biasanya ya. Oke gitu. Dan ini sekarang saya, Bunda, Ayah, saya lagi bekerja di Rumah Sakit Bakti Asi. Alhamdulillah kemarin saya disekolahin sama rumah sakit ini tentang di bagian cuci darah atau bagian hemodialisis, yaitu di mana kita kerjanya eh, pasien-pasiennya yang hanya cuci darah saja. Di rumah sakit ini juga ada 25 alat, jadi tiap hari pagi, siang, malam sekitar ada 75 yang cuci darah. Ini salah satu edukasi saya. Jadi sekarang banyak orang-orang di zaman era sekarang, banyak orang yang kurang minum air putih, sedangkan minuman-minuman kemasan itu sekarang udah beraneka ragam, dan banyak manusia-manusia sekarang yang tidak melihat komposisi terhadap minuman-minuman tersebut. Sebenarnya boleh sih sebulan sekali atau seminggu sekali minum, asalkan tidak melewati batas gula ataupun kafein tersebut. Makanya kalau kita punya badan, rasa syukur kita kepada Allah, kita lihat kandungan-kandungan tersebut, apa aja yang masuk dalam tubuh kita. Maka dari itu penting banget minum air putih sehari minimal 8 gelas atau 2 liter. Karena nanti kalau udah cuci darah akan seperti ini. Untuk kamu yang jarang minum pengobatan gagal ginjal kronik,
di stage 5 itu hanya 3 pengobatan. Yang pertama cuci darah atau hemodialisis, yang kedua CAPD, yang ketiga transplantasi ginjal atau cangkok ginjal. Maka dari itu lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Sayangi ginjalmu sebelum minum obat besi. Barakallahu fiik. Ya, yang ditakutin orang-orang kenapa cuci darah itu mengerikan, kenapa hemodialisis itu mengerikan karena sejatinya ginjal kita sudah rusak sempurna. Dalam artian ada namanya ultrafiltrasi glomerulus yang garis normalnya di atas 90. Kalau dia udah gagal ginjal biasanya ultrafiltrasi glomerulusnya itu udah di bawah 15 dan angka kreatinin sama ureumnya naik yang artinya ginjal ini rusak. Sementara fungsi ginjal ini banyak sekali kalau bapak-bapak, ibu-ibu tahu, bunda-bunda tahu, fungsi ginjal tuh bisa dia memproduksi sel eritropoietin atau memproduksi sel darah merah, dia mengeluarkan racun lewat urin. Kalau fungsi ginjal kita rusak, otomatis cairannya nggak bisa keluar, racunnya nggak bisa keluar. Nah, salah satu fungsinya cuci darah itu mengeluarkan racun. Sedangkan fungsi-fungsi yang lainnya itu belum bisa tergantikan oleh alat manapun. Dan kalau udah cuci darah itu nggak bisa sembuh sebenarnya. Nggak bisa sembuh, pengobatannya hanya 3, CAPD, cuci darah, kalau nggak cangkok ginjal atau diganti ginjalnya. Makanya paling terkenal di Indonesia ini cuci darah. Makanya dokter lebih menyarankan preventif daripada kuratif. Jadi edukasi yang banyak daripada pengobatan. Karena sejatinya Allah pernah bilang semua penyakit ada obatnya di Al-Quran itu. Tapi dalam dunia medis saja banyak obat-obatan yang belum ditemukan. Itu dia. Nah, ini olah rasa yang saya rasakan. Innallaha la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyir ma bi anfusihim. Ya, jadi kenapa dulu saya pernah nggak naik kelas, saya introspeksi diri terus, karena emang di diri saya salah. Akhirnya saya jadikan batu loncatan. Alhamdulillah pas di kuliah kedokteran, alhamdulillah lancar-lancar, nggak ada hambatan. Eh, Ketika ada hambatan, lalu saya langsung introspeksi diri, eh, langsung mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena waktu itu sempat nilai saya pas semester 2 itu banyak yang merah. Kenapa banyak merah? Belum bisa beradaptasi. Karena waktu itu kita dari pesantren tuh 0%, sedangkan orang-orang yang dari SMA itu udah ada isinya 50% ya. Tinggal dia bagaimana menggocek ya pelajaran-pelajaran itu. Akhirnya cara saya untuk bisa menggapai teman-teman saya deketin orang-orang yang pinter, saya ajak makan, karena kalau di kedokteran tuh nggak bisa kita namanya belajar sendiri, karena saking banyaknya pelajaran tersebut. Nah, akhirnya kalau ada prinsip kalau orang ngikutin orang pinter bakal ngikut pinternya, kalau orang pinter ngaji kita ngikut ngaji pasti pinter ngajinya. Saya percaya itu dan saya membuktikan sendiri bahwa itu benar adanya kalau kita ada. Nah, dan di zaman era sosial media ini yang saya terapkan, kita harus mempunyai suatu karakter yang berbeda dari orang lain kalau kita mau dikenal. Makanya saya bikin edukasi, semua saya coba jari pola hiftakun arifan kalau dalam mahfuz atau cobalah maka akan tahu selagi itu baik kenapa enggak. Jadi saya bikin edukasi yang agak lain dari dokter-dokter yang lain. Salah satunya dengan ini. Oke, ya, lanjut tentang beasiswaan kedokteran. Dulu pas saya masuk kedokteran itu banyak banget beasiswa-beasiswa yang beredar. Ada yang dari UI, UGM, UMJ, UIN, Sarif Hidayatullah, dan baru terakhir saya cari yang paling dekat ini ada namanya di Universitas Pertahanan. eh, Dia untuk jalur beasiswa buat hafid Quran. Ada juga kalau bunda-bunda udah mempersiapkan anak-anaknya untuk lanjut ke kedokteran bisa di Universitas Pertahanan dan bisa juga di Unida sekarang. Kemarin saya sempat ditawarin untuk jadi dosen di Unida, tapi karena keterbatasan transportnya saya masih orang sini, jadi saya
agak menolak secara halus kepada Unida kemarin belum bisa untuk jadi di sana. Jadi kalau kemarin juga saya sempat ngobrol sama Ustadz Alba namanya. Dia dapat beasiswa dari Unida. Sekarang lagi eh, semester terakhir dapat beasiswa dari Unida ke Al Azhar. Jadi dulu tuh Gontor Unida kerjasama sama Al Azhar dan ada sekitar 6 orang yang kuliah di Al Azhar alumni Gontor. Sekarang yang lancar tinggal 2 kata Ustadz Alba kemarin. Eh, dan untuk adaptasinya selama setahun, adaptasi bahasa dulu, habis itu adaptasi bahasa baru bisa lanjut ke jenjang kuliah kedokteran di Al Azhar. Dan nantinya juga kalau dia kuliah di Al Azhar, kuliah kedokteran dia harus menyetarakan kalau dia mau praktek di Indonesia dia harus menyetarakan di Indonesia dulu selama setahun kalau ingin praktek di Indonesia setahun. Kecuali kalau dia mau praktek di Al Azhar atau di Mesir dia tidak butuh penyetaraan itu. Nah, nanti kalau udah masuk ke dokteran, anak-anak ibu-ibu, bunda-bunda, sekilas tentang mata kuliah kedokteran ya, yang bunda-bunda ntar harus pahamin itu. Kalau di kedokteran tuh ada namanya sistem blok. Satu blok itu sekitar 6 SKS atau 7 SKS. Jadi kalau satu blok nilainya udah anjlok atau merah, itu akan mempengaruhi IPK kita. Jadi mau nggak mau, selama satu blok itu sekitar 6 minggu, dan 6 minggu itu kita fokus belajar, belajar terus, memahami, dan ada namanya ujian tahriri sama ujian syafai setiap blok itu. Jadi setiap blok tuh ada ujian praktek dan ada ujian tulis, dan dua-duanya harus lulus sekitar 6 minggu. Liburnya hanya hari Minggu dan itu pun kalau kita belajar sendiri, saya termasuk orang-orang yang nggak bisa belajar sendiri dan saya orang-orang yang termasuk yang kalau belum nulis pelajaran tersebut belum diartikan belajar. Maka dari itu saya waktu semester 1 2 tuh mendekatkan orang-orang pinter tuh soalnya belum bisa beradaptasi tentang pelajaran-pelajaran tersebut karena rata-rata semester 1 semester 2 itu masih pelajaran-pelajaran yang masih dasar, masih menggunakan logika. Semester 2 udah semester 3 udah mulai adaptasi. Tetapi waktu itu karena saking banyaknya kegiatan, saya ikut-ikut dunia perfilman juga, ikut-ikut dunia olahraga, akhirnya natijah atau nilainya kecil, maksudnya nggak kecil-kecil buat setengah lah, nggak terlalu pinter, nggak terlalu menonjol. Karena nggak, yang penting saya bisa ngikutin alur-alur tersebut. Sekitar ada 7 atau 8 semester ini untuk menempuh jalur esket atau sarjana kedokteran sekitar 3 sampai 4 tahun. Habis itu kalau sudah kelar nanti di baiat atau di wisuda udah sah menjadi gelar esket. Habis itu baru jenjang ke profesi. Profesi itu ada yang stase mayor atau stase besar dan stase minor. Stase mayor itu biasanya 5 sampai 10 minggu. Kalau stase mayor itu sekitar 10 minggu dan stase minor tuh 5 minggu. Jadi kurang lebih stase koas ini 2 tahun. 2 tahun ini pun kita masih bayar kuliah, nggak bisa sambil kerja dan harus belajar mengikuti dokter-dokter spesialis di rumah sakit. Dan kerjaan kita presentasi-presentasi kasus, kasus-kasus, misalnya kasus anak, kasus bedah, misalnya tentang Hirschsprung disease ataupun yang lainnya. Sekitar. Ya, ini dulu saya sempat semester 3 semester 4 bikin film. Kalau bunda-bunda atau ayah-ayah nanti ada anaknya masuk ke kedokteran, inilah yang dulu saya alamin. Video klipnya kayak gini. Ada cerita cintanya, cerita demo-demo mahasiswa dan lain sebagainya. Apa sih pengennya apa nih di dokter? Yaudah deh, Pak, aku masuk ke dokteran aja. Udah aja. Kamu kenapa ya? Kok banyak merahnya ini? Kalau kau ingin menjadi dokter, jangan pikirkan
perempuan saja. Laki-laki juga harus dipikirkan. Lihat, si Radis ngomong sama gue, wih, sikat lah. Jadi dokter itu perjalanannya panjang dan berat. Makanya nggak semua orang bisa jadi dokter. Dasar pemuda, bodoh inilah. Kau tuh sudah dewasa. Maksud apa? Pikir pakai otak kau. Buktiin sama gue. Kalau lo tuh bisa lulus semua belum? Selesai skripsi lo, jadi sarjana, plus jadi dokter yang hebat. Traktir gorengan. Jadi yang benar-benar kerjaan kita tiap hari itu kalau mau masa-masa ujian itu kita ngumpul ke teman, habis ngumpul makan, belajar bareng, begadang, habis itu ya seru lah pokoknya kalau masuk kedokteran karena saya tipikal orang yang nggak bisa belajar sendiri karena lebih bagus sharing-sharing karena ujian yang lebih sulit dari ujian tulis itu ujian praktek ketika itu kita dihadapkan oleh kadaver. Kadaver itu mayat yang sudah meninggal, dipotong-potong dan kita harus menyebutkan semua anatomi yang dihafal itu. Kayak salah satunya di leher ada anatomi terbesar otot namanya musculus sternocleidomastoideus. Terus banyak lagi lah yang harus dihafal. Dan ketika itu saya mempergunakan ilmu-ilmu yang dulu saya di pesantren satu hari hafal tiga mufrodat atau tiga kosakata itu saya terapkan. Ketika itu sebelum habis sholat subuh baca terus 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali akhirnya ntar terbiasa untuk melafadzkannya belum terbiasa untuk menulisnya karena nulisnya aja susah banget gitu ya. Nah, ini contohnya ini. Ini namanya ada eksternal vena jugularis eksternal, terus ada musculus sternocleidomastoideus mastoideus, yang ini. Terus ada submandibular gland, ini namanya kadaver ya. Jadi setiap kampus biasanya sudah punya kadaver masing-masing. Dan kita harus menghafalkan seluruh anatomi tubuh, entah dari leher ataupun ujung kaki. Nah, ketika itu cara ujian ujian syafainya, ujiannya itu dihadapkan sama 30 kadaver. Jadi satu menit eh, satu menit satu satu nama otot. Jadi ketika itu ada satu menit bel ting pindah lagi ke kursi yang lain ting pindah lagi. Dikatakan lulus bila benar lebih dari 25 itu baru bisa dikatakan lulus. Oke, ada di zaman era globalisasi ini ya, sosial media lagi lagi marak-maraknya ya. Kenapa saya sekarang terjun di sosial media? Karena atau Ustadz Lukmanul Hakim nih pesannya sosial media adalah sumber informasi yang belum tentu benar ya. Sekarang semua orang berhak untuk bicara, semua orang berhak untuk mengekspresikan yang ia mau. Maka dari itu kalau kita punya ilmu eh, yang bermanfaat, sharing aja, nggak usah malu. Toh sekarang banyak orang-orang yang nggak benar, orang-orang yang nggak benar lah berani share. Kenapa kita yang memberi manfaat nggak berani gitu. Dari itu teman-teman saya mendukung banget untuk kalau punya apa-apa sharing lah. Karena sebenarnya sejatinya kebenaran itu minoritas ya. Oke, mungkin itu aja Sat. Sejatinya kalau nanti mau ibu bunda-bunda, ayah-ayah mau sharing-sharing tentang kedokteran gimana cara masuknya, bisa sharing-sharing ke saya juga. Kalau ada yang kurang lebihnya. Mungkin itu aja. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Mohon maaf sebelumnya ya. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh silakan. Kurang jelas. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustaz Dr. Iqbal yang Ya, sudah memberikan pengalaman-pengalamannya juga beberapa edukasinya kepada kita semua tentang di dunia kedokteran dan bagaimana menjadi belajar di Fakultas Kedokteran karena agak lumayan susah ya untuk ngikutin
yang kita tadinya belajar lebih ke pendidikan di pesantren, pendidikan Iya. agama, terus juga pendidikan umumnya. Terus tiba-tiba beralih ke Fakultas Kedokteran. Bahkan tadi Ustadz Dr. Iqbal sampaikan sebelum masuk ke Fakultas Kedokteran itu sempat Iya. bimbel dulu ya Ustadz ya, benar Iya, ya? bimbel-bimbel dulu ya. Tapi sekarang Sempat banyak bimbel. bimbel-bimbel yang menawarkan dia eh, masuk ke Universitas Kedokteran Negeri. Kayak contohnya ada Mm-mm. Lavender, ada banyak kalau dicari itu. Alhamdulillah. Berarti sekarang sudah mulai eh, banyak juga ya berarti untuk Iya, yang bimbingan-bimbingan untuk ke Fakultas Kedokteran. Oke. Em, kita mungkin beranjak ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Alhamdulillah ini beberapa ayah bunda mengirimkan beberapa pertanyaan. Mungkin kita akan bahas satu persatu dulu. Yang pertama dari Haslinda. Kapan mulai mempersiapkan diri untuk bisa lulus di Fakultas Kedokteran? Boleh, Ustaz Dr. Iqbal bisa dijawab? kapan mempersiapkan diri? Maksudnya gimana? Ya, Kap- kapan ah, mulai mempersiapkan diri untuk bisa lulus? Jadi mungkin persiapannya kira-kira mulainya apakah bisa pas lagi ngabdi atau mungkin bisa atau malah selesai ngabdi baru bisa persiapannya atau bahkan bisa dari sekarang nih persiapan apa mungkin gitu ya? Kapan mulai persiapannya untuk lulus Kalau di Fakultas persiapan, Kedokteran? iya, persiapan untuk masuk kedokteran itu selama setahun itu. Selama setahun itu kita mau persiapkan nih tujuan-tujuan kita masuk kedokteran. Pertama, yaitu tadi les-les IPA di Ganesha dulu tuh kalau nggak salah, Ganesha sama Primagama dulu. Kita belajar terus ngeliat-ngeliat soal-soal SBPTM ternyata sulit banget waktu itu. Eh, dan ini sih persiapan untuk kan jadi kan kalau kalian mau punya gelar dokter di Indonesia itu harus ada ujian namanya UKMPPD ya. Nah, ketika ujian UKMPPD itu selama 3 bulan kita nggak kemana-mana. Jadi fokus belajar seluruh materi yang kita dapat kayak bedah, syaraf, ilmu penyakit dalam, jiwa itu kita pelajarin semua. Nah, itu semua yang dipelajarin selama 6 tahun ditanyakan semua sama negara. Itu selama 3 bulan sih itu nggak main sosial media. Dan waktu itu pun saya lagi ngambil S2 masih semester 1 waktu itu tuh sekalian S2 di Urindo. Jadi itu benar-benar pengalaman yang nggak terlupakan sih. Waktu itu 3 bulan itu jadi persiapan untuk ujian negara. Karena ujian negara ini setahun di setahun itu kira-kira 4 kali. Jadi kalau dia nggak lulus, nyoba lagi 3 bulan, nggak lulus, nyoba lagi 3 bulan. Bahkan sampai sekarang ada yang masih banyak angkatan saya yang belum lulus untuk diakui jadi dapat gelar dokter tersebut. Gitu. Dan kalau udah dapat gelar dokter tersebut, alhamdulillah saya one shot sekali nyoba langsung lulus. Di situ nunggu pengabdian harus ngabdi ke negara selama setahun, 6 bulan di puskesmas, 6 bulan di rumah sakit. Pengabdian dalam bentuk pengabdian kita udah dianggap dokter tapi namanya dokter internship. Jadi belum sepenuhnya tanggung jawab kita dan sudah dapat gaji tapi untuk sekedar gaji untuk makan. Gitu sih. Intinya ya belajar terus dan pahamin dan hafalkan sih. Soalnya butuh hafalan yang lumayan banyak dan pemahaman yang logika sih. Ternyata dunia kedokteran itu masuk akal ternyata. Masuk akal dengan apa-apa yang kita pahamin dan nggak nggak dulu kan mikirnya kan nggak nyambung ya ternyata nyambung gitu. Kenapa kita harus makan? Kenapa kita ngerasain nyeri? Kenapa kita harus ngerasain nyeri itu karena ada rangsangan namanya hipotalamus yang dia mengatur suhu tubuh, mengatur rasa lapar, mengatur rasa nyeri, udah kayak gitu-gitunya. Jadi masuk logika lah kalau bahasa zaman sekarang tuh. Gitu kira-kira jawabannya.
Oke, berarti kurang lebih 1 tahun dan itu pun harus fokus ya berarti ya, Iya, Dok. iya. Betul ya. Heeh. Mungkin untuk biar lebih enak, mungkin share screen-nya bisa di ini dulu ya, Dokter, Oke. biar nah, oke, tampilannya kan luas. Selanjutnya itu tadi Ayah Bunda ya untuk pertanyaannya. Jadi untuk persiapannya 1 tahun, 1 tahun Iya, bisa, tahun. asalkan tadi fokus ya, fokus dan juga ikut bimbingan, apalagi yang notabene kita untuk para santri yang belajarnya lebih di pendidikan agama dan pendidikan umum, Hmm. juga untuk mempelajari di kedokteran harus hatam di IPA-nya begitu ya, kurang Iya, lebih. IPA-nya. Karena nanti pernah pertanyaan dasar banyak sih kayak pH itu berapa normalnya, terus Oh, PaCO3 apa, HO2 apa gitu-gitunya. Itu hafalan sih, nggak ada pemahaman soalnya. oke. Kayak Eh, Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ya, ada dari akun Bunda Mumun. Yang pertama, Dok, kasih tips dan trik dong untuk anak yang sudah semangat mau kuliah di kedokteran. Itu tips and trik. Dan mungkin 2 pertanyaan ya, Dokter Iqbal ya. ya, Ini sama juga nih dari Ustadz Dr. Awaludin Faj. Yang pertama, eh tadi yang pertama, tips dan trik untuk anak yang sudah semangat mau kuliah di kedokteran. Yang hmm. kedua, kalau boleh tahu, biaya kuliah dokter, biaya habis kedokteran dari awal sampai praktek berapa ya, Dokter Iqbal? Nah, ini pertanyaannya. Berat Mungkin ini. spill-spill inilah modalnya. Monggo silakan Ustaz Dokter Iqbal, bisa disampaikan. Trip and tricksnya ya, trip and tricksnya dulu trik and triknya belajar yang giat, sholat duha, jangan lupa sholat duha. Dulu tuh, ya Allah, dulu tuh tahajud terus, ya Allah. Terus saking susahnya dulu pas semester 1, bukan ini ya, semester 1 kan itu waktunya adaptasi ya. Waktu itu nilainya anjlok dan saya nggak tahu diri, ikut banyak kegiatan yang dimana pemikiran saya kalau saya ikut kegiatan taharok final fil harokati barokah, banyak teman, banyak relasi, ternyata nilai anjlok. Akhirnya semester 2 saya berontak, kegiatan dikurangin dulu, puasa Daud, dapat setahun dulu tuh waktu-waktu itu, puasa Daud lah, ngacirin orang-orang pinter, kita jajanin orang pinter tersebut. Nah, kita deketin gimana cara belajar dia, kalau udah dapetnya, kita ikutin, era nilainya stabil lagi. Pokoknya kita harus ngikutin alurnya sih. Kalau kita bisa ngikutin alurnya, insya Allah ada jalannya itu. Kalau kita berbuat baik pada orang lain, insya Allah itu balik lagi ke kita sih. Dan kalau ada niat untuk belajar pasti bisa sih. Walaupun saya mikir dulu, saya bisa nggak ya jadi dokter? Saya pernah nggak naik kelas 2 tahun. Sedangkan teman-teman saya yang di kedokteran tuh kelahiran 97, saya 94, beda 3 tahun. Bisa nggak ya bisa. Akhirnya Bismillah, saya di saya beradaptasi terus, alhamdulillah bisa juga ternyata. Untuk biaya sendiri kalau di kampus saya emang lumayan sih, spill ya, Ustadz Awaludin kayak gitu. Habis sekitar ya 1 M lah. Ya Allah, luar biasa. 1 M doang. Berarti itu Itu dari ya. awal sampai jadi dokter gini ya. Iya, jadi Ibu alhamdulillah ketika lulus kedokteran memang mensupport dan udah menyiapkan uang tersebut. Ya, alhamdulillah sih ada support dari orang tua. Jadi saya waktu ketika nilai kecil juga agak minder dulu, tapi ibu bilang lebih susah nyari uang daripada kamu belajar. Akhirnya Bismillah jalan lagi akhirnya dengan support orang tua juga, ridho orang tua, alhamdulillah bisa juga jadi dokter. Berarti tadi tips dan triknya untuk Hmm.
tadi di Fakultas Kedokteran adalah selain kita berusaha, berarti Hmm. juga dibarengi dengan jalur akhirat lah ya, dengan Iya, jalur ibadah kilat itu Masya Allah itu. Heeh. betul. Dan juga dengan semangat dari orang tua Hmm. yang bikin jadi motivasi juga mungkin ya untuk Iya. Ustadz Hmm. Dr. Iqbal ya, Ya, karena motivasi dulu dari pernah orang. kan ketika nilai kita merah kalau di kedokteran tuh dipanggil orang tuanya sama tuh. Sempat sekali dipanggil orang tuanya, dinasehatin kenapa anaknya nilainya kecil, kenapa kayak gini-gini. Dinasehatin, habis nasihat baru bangkit lagi, biasalah. Nah, the power of kepepet biasanya kalau kayak gitu tuh, Bang. Ya Allah, luar biasa. Iya, Perjuangannya sih benar. iya, iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini lumayan banyak nih. Ada 7 pertanyaan. Iya. Nah, dari Walsan Arjuna Gorsat. Assalamualaikum Pak Ustadz Dr. Iqbal. Masya Allah dokter. Bila Hmm. dilihat kembali perjalanan dokter pernah nggak naik kelas. Bahkan pernah sampai malu namun bisa maju terus. Pertanyaan yang pertama, Iya. bagaimana dokter bisa maju terus? Apa yang menginspirasi meskipun mengalami kegagalan? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana dokter menghadapi senioritas yang sering dirasakan di dunia pendidikan medis? Yang mungkin 3 dulu ya kita akan bahas ya dokter ya. Iya. Yang ketiga, bagaimana dokter menghadapi orang-orang yang mempunyai asuransi dan membujuk dokter untuk merubah diagnosa atau bekerja sama. Nah ini mungkin 3 dulu. Hmm. Iya, Saya jadi ulangi atau gimana nih? iya satu dulu. Jadi gimana cara kita bertahan ya? Saya yakin Mm-mm. dulu pernah dapat motivasi dari mana perbanyaklah kegagalan ya, beberapa perbanyak kegagalan sampai usia 30 tahun. Dan ketika saya gak naik kelas, saya introspeksi diri eh, itu malu malu banget sih emang. Ketika itu saya aturan seangkatan sama Ustadz Farhan, Farhanul ini yang jadi MC ini yang jadi moderator pada malam hari ini harusnya. Ketika itu saya iri ya maksudnya ya ketika kita kelas 2 dia kelas 3, ketika saya kelas 5 teman-teman saya udah pada ustadz itu di mana naik kelas itu kita ngambil hikmahnya aja eh, emang bukan rezeki saya di situ dan saya udah mengikhlaskan tersebut akhirnya mental pun lebih kuat dari situ mental terbentuk karena saya di Gontor juga banyak mengikuti ekstrakurikuler yang melatih mental seperti dulu ikut pantomim, ikut kasyaf, pramuka, ikut banyak lah saya ikutin main bola. Karena kenapa kalau nggak saya ikutin kebawa mental biasanya nggak ada kegiatan di pondok bengong-bengong sendiri nggak punya teman malah ujung-ujungnya ala daum atau pulang makanya itu saya banyakin kegiatan-kegiatan yang positif baca Al-Quran dan lain sebagainya biar tujuannya nggak inget sama rumah nggak inget sama teman-teman yang udah lebih duluan jadi ustadz ataupun yang lainnya itu sih terus yang kedua apa tadi. Hmm, Untuk yang kedua, saya baca lagi. Ini, bagaimana dokter menghadapi senioritas yang sering dirasakan di dunia pendidikan medis? Oh iya, jadi di dunia medis ataupun di pendidikan manapun, waktu zaman saya masih lumayan keras ya. Ketika 2015 juga saya masih ada ikut TDM, tim darurat medik, yang di mana itu masih ada pemukulan yang saya lihat kurang mengenakan. Ketika itu dokter-dokter spesialis yang mendidik kita sebagai mahasiswa baru ya, dan itu kurang saya inginkan juga ketika itu kan waktu zaman 2010 juga di Gontor juga udah dihilangkan namanya pemukulan. Jadi saya kurang setuju juga ketika itu dan sekarang pun kayaknya udah nggak ada sih. Tapi kalau di dunia pendidikan spesialis atau PPDS itu masih ada maraknya senioritas yang kencang karena saking susahnya sekolah sih. Karena kalau kita ingin jadi spesialis itu harus punya rekomendasi dua dari pemerintahan ataupun dari senior kita yang sangat berpengaruh dan ketika kita sekolah spesialis itu kita nggak bisa sambil kerja. Jadi harus mempersiapkan tabungan terlebih dahulu ataupun dibiayain orang tua ataupun yang lainnya. Jadi sesusah itu jadi sekolah spesialis itu.
Jadi nggak bisa kayak kita S2 kan aku sekarang S2 Mars itu bisa langsung masuk sendiri ngambil manajemen rumah sakit, administrasi rumah sakit. Tapi ketika kita jadi spesialis itu kalau bukan darah biru ataupun yang lainnya kita nyari beasiswa yang lainnya itu agak sulit, recordnya lebih bagus sih. Sesulit itu. Tapi sekarang ada namanya pemerintah ya bikin aturan baru, insya Allah kalau itu bagus, lumayan itu bagus. Ada namanya program eh, back to rumah sakit ya. Itu mau disamain kayak di luar negeri. Tapi kan kalau di luar negeri itu kita sekolah sambil dibayarin negara. Kalau sekarang masih sendiri karena eh, tanggungan kampus bukan tanggungan rumah sakit. Kalau di luar negeri itu tanggungan rumah sakit, jadi dibayar sambil sekolah gitu. Jadi kuat-kuatin mental sih intinya. Berarti dengan menguatkan mental bisa juga ini ya untuk senioritas itu ya. Iya, heeh. Yang benar. Selanjutnya, pertanyaannya bagaimana dokter menghadapi orang-orang yang mempunyai asuransi dan membujuk dokter untuk merubah diagnosa atau bekerja sama? Mungkin kong kali kong Iya, kayak gitulah ya. iya. Sekarang orang udah menormalisir ya di rumah sakit itu banyak apotek-apotek yang menggiurkan dokternya untuk memakai obat dia agar si dokternya tersebut dapat tambahan fee atau eh, material ya. Jadi banyak yang kayak gitu. Ya kalau kalau kita sebagai umat Muslim ya saya cuma bisa membicarakan menanbih atau memberitahu kalau ini salah-salah gitu doang sih paling sebagai gitu. Kalau udah nggak bisa diomongin udah bukan tugas saya lagi sih. Itu banyak sekali sekarang asuransi dan lain sebagainya yang kerjasama sama dokter. Kalau kita imannya udah kuat, nggak tergiur oleh material, insya Allah nggak diikutin sih. Kalau selagi hati kecil ya, domir kita berbicara, wah ini nggak baik untuk kita, nggak baik buat pasien, insya Allah kita nggak lakuin sih. Itu sih yang sekarang udah hilang di dunia kedokteran. Hati kecilnya nggak main, lebih ke eh, material sih. Itu yang banyak nggak diterapin oleh dokter-dokter sekarang. Gitu sih. Insyaallah. Berarti dibentengi ini ya, berarti salah satu kok mungkin spiritualnya Iya, eh, spiritualnya sih. Karena kan lebih nggak semua dokter Islam kan, nggak semua dokter paham, tergantung dianya dari mana sih, maksudnya gitu kan. Kalau mau menguntungkan buat dia, kenapa enggak gitu? iya. Apalagi ditambah tadi biayanya yang lumayan Iya, fantastis ya. Betul. heeh. Mungkin selanjutnya pertanyaannya adalah apa inspirasi dokter dulu mau jadi dokter? Padahal sekolahnya lama, sulit, Hmm, ujian lahir batin dan banyak biaya. Nah, ini dokter. hmm. Tujuannya sih pertama bang banggain orang tua ya, pertama banggain orang tua, habis itu inspirasinya dulu ketika itu Dokter Zakir Naik, saya dulu pernah lihat Dokter Zakir Naik ceramah, ternyata dia seorang dokter juga, dan dia dakwah tentang ilmu-ilmu agama. Jadi kalau seumpama saya dokter sekarang 7 tahun lagi, 8 tahun lagi saya nggak ngeresepin obat kimia, itu masih dianggap dokter ya, karena dokter itu emang titel lah, titel yang walaupun dia nggak praktek, intinya dia cuman ada namanya STR atau ICP ya. Dia itu berlaku 5 tahun. Kalau dia nggak mau memperpanjang, istilahnya kan SIP-nya dia nggak boleh praktek, tapi titelnya masih ada gitu sih. Inspirasi saya dulu Ibnu Sina sendiri dari agama Islam, nah dari peradaban Islam ya. Soalnya di dua kedokteran itu ada dunia kedokteran Islamik, eh, jahiliyah, modern sama Barat itu beda ilmu-ilmunya. Kalau kedokteran sendiri yang ini kan dari WHO ya, dari Barat ilmunya. Kalau ini. Tapi kalau ditelah-telah lagi Islam juga lebih paten sih, lebih bagus ilmunya, ilmu-ilmu kedokterannya. Soalnya obat-obat kimia itu kalau ibunda-bunda tahu itu semuanya ada efek sampingnya obat-obat.
dan obat-obat nama-namanya itu nggak 100% nggak 100% isinya itu. Misal paracetamol itu ada yang 50 tepung, 50 paracetamol dan lain sebagainya. Gitu sih. Berarti bisa dibilang inspirasinya adalah mencari role model, betul ya? Role Ah, model kita pengen jadi seperti apa gitu. Salah satu iya, tadi Ibu Ina, Dokter Zakir Naik, dan iya, eh, dan motivasinya juga mungkin ingin mencerdaskan lah ya, bisa juga iya. mencerdaskan bagaimana kandungan-kandungan atau mengedukasi Hmm, seharusnya biar kita sehat tuh seperti apa, efek hmm. samping dari ini tuh apa, mungkin kayak gitu kali ya Iya, edukasinya ya. sebenarnya tubuh kita ini Masya Allah udah sehat banget ya, udah beribu-ribu sel, nggak perlu obat. Kenapa orang zaman dulu jarang sakit ya? Karena makanannya nggak macam-macam, nggak kayak sekarang. Kenapa orang sekarang banyak sakit? Karena beribu-ribu makanan yang tercipta dan banyak hal yang belum dicoba dengan orang lalu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang orang dulu makan babi 80 tahun masih ya hidup, gini-gini ginilah. Iya, banyak itu pertanyaan-pertanyaan di komen-komen tuh. Tapi saya nggak jawabin, udah puyeng kalau udah banyak komen kayak gitu. Ya karena pola hidup, pola pikirnya juga udah beda. Waktu zaman dulu imunitasnya juga udah beda, makanan-makanan juga udah beda. Jadi nggak bisa disamain kalau ini. Zaman dulu ketika orang mau ke rumah sakit sebenarnya cuman dua ya kalau saya pikir. Kalau zaman dulu ya dia ke rumah sakit karena bisa hamil atau melahirkan, sama kalau kecelakaan itu tuh yang dua harus ke rumah sakit. Kalau yang lainnya sebenarnya bisa di rumah. Kalau melahirkan tuh kan kita sebagai nakes itu cuma membantu. Kalau dia udah pembukaan 10 sebenarnya dia bisa lahir sendiri tanpa, kenapa dulu kan belum belum banyak dokter kan. Ya, tinggal melahirkan sendiri, udah tinggal bantu tali pusatnya dipotong, udah tinggal dijahit. Sebenarnya bisa sendiri. Tapi sekarang udah saking zaman yang modern dan lain sebagainya, udah banyak perkembangan ilmunya, jadi semua dimanfaatkan. Itu sih. Hmm, oke oke oke. Ya tadi edukasinya itu sih ya, makanya mungkin Ustadz Dokter Iqbal nih Hmm. eksis di dunia sosial media, juga eksis juga di kolom-kolom komentarnya ya untuk membahas tentang dunia kesehatan. Hmm. Mungkin Ayah Bunda juga tadi ya yang saat ini mengikuti punya TikTok, Instagram bisa di follow juga Ya boleh. akun Dokter Iqbal, kalau nggak salah Musyafa Iqbal ya, benar ya? Ya. Ah, Bisa dicari Musyafa Iqbal. Itu dari namanya aja Musyafa ya, artinya Syifaan. pe- ah, Iya ya. penyembuh lah ya. Hmm. Ya salah satu mungkin Hmm. itu doa Terus. juga dari orang tua Ustadz Dokter Hmm. Iqbal nih. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, dokter, apakah ada cita-cita melanjutkan menjadi spesialis? Nah ini kemarin juga saya tanya nih sama beliau ke waktu ketemu. Nah, mungkin bisa dijawab langsung ya. Untuk sekarang sampai 2 tahun ke depan kayak nggak ada dah. Karena saya emang pertama tuntutan orang tua, kita membangun, saya lebih pengen ke, kalau udah keuangan stabil, material stabil, pengen ngejalur eh, hafid Quran aja, pengen ngapalin, mencoba Al-Quran. Karena kalau kita ngejar kedokteran tuh nggak kelar-kelar kalau ibunda ya tahu. Karena ntar habis spesialis, biasanya ada subspesialis lagi, habis subspesialis bisa dokter lagi. Dan itu jangka waktunya nggak sedikit untuk meluangkan waktu itu ya 4 sampai 6 tahun, 6 tahun kuliah lagi. Kayak kalau sekarang kan saya di bagian ginjal ya. Kalau kalian mau jadi spesialis paling mentoknya itu 4 tahun untuk spesialis penyakit dalamnya, habis itu lanjut ke KGH konsultan ginjal dan hipertensi itu sekitar 2 tahun. Jadi mau sekolah lagi 6 tahun, dan 6 tahun pun itu nggak boleh sambil praktek, fokus belajar 6 tahun. Jadi saya belum ada niatan untuk kuliah lagi karena pertama sulit untuk mencari rekomendasi dan lain sebagainya. Dan saya pengennya malah ke jenjang yang hafid Quran dan memahami Quran tersebut. Gitu sih Bunda. Tapi untuk kalau udah stabil sih dulu pengennya sekolah akupuntur, tapi walau alam lah.
Doain yang terbaik aja Bunda, kakak. Gitu sih. Amin, 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 amin. Semoga dimudahkan Dokter Iqbal Hmm. dalam apa yang sedang dicita-citakannya. Selanjutnya, itu tadi sudah terjawab ya untuk cita-cita melanjutkan menjadi spesialis. Pertanyaan ini masih ada dua pertanyaan lagi. Ya. Yang selanjutnya, apa manfaat yang dirasakan sebagai lulusan pondok pesantren sebagai dokter dibandingkan teman-teman lain yang bukan lulusan pondok? Ya, manfaatnya banyak banget ya, Masya Allah ya. Ternyata eh, ilmu kedokteran itu berkesinambungan sama Al-Quran. Kayak gimana zigot sama sel telur sama sel sperma menjadi zigot, itu ada semua di Al-Quran. Jadi kita bisa, kalau kita telaah, kita terus ulik kembali, itu semuanya banyak yang berkesinambungan. Kayak semua obat penyembuh itu memang Al-Quran kayak gitu-gitu. Dan alhamdulillahnya saya kuliah di Yayasan Rumah Sakit Islam yang dimana setiap blok atau setiap pelajaran mata kuliah itu ada agamanya. Kayak kita belajar usul fiqh lagi dalam bahasa Indonesia. Kita belajar kayak apakah benar bayi tabung itu haram atau haram. Apakah benar eutanasia atau bunuh diri itu haram atau halal itu dipelajarin semua di situ. Jadi agak nyambung dikit gitu. Berarti ini ya mencari tempat juga, kampus Mm-mm. juga yang memang bisa seimbang antara mempelajari kedokteran dan Iya, Al-Qur'annya gitu ya. Jadi iya, iya. disandingkan. Jadi kalau di RC itu tiap per semester tuh harus hafal juz amma, ada juga setoran kayak gitu. Jadi agak nyambung dikit, nyambung lah antara pesantren sama di RC itu. Dan di RC pun banyak anak pesantren, tapi kurang terekspor aja gitu. Iya, iya. Kadang menyembunyikan ya. Iya, menyembunyikan malu biasanya. Memang. Padahal harusnya kita bangga Iya, santri yang ingin menjadi dokter. iya, iya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Walsan Arjuna. Bagaimana nilai lulusan pondok bisa dikonversikan ke sekolah medis? Iya, jadi kalau lulusan pondoknya mempunyai, sekarang udah nggak ada SPPT, nggak ada nilai UN ya, masih ada nggak nilai UN? Ujian Ya, negara masih ada nggak? masih ada. Masih ada ya, Masih ada iya kalau nggak dulu salah tuh ya. nilai UN ya, nilai UN-nya pokoknya IPA-nya di atas 7, dan itu harus IPA ya, itu boleh ikut daftar atau ikut berkecimpung di ujian mandiri. Biasanya gitu. Kan ada dua tahap tuh biasanya SBPTN sama Mandiri di kampus-kampus. Itu tinggal ikutin kalau nilai IPA-nya 7 dan memenuhi syarat bisa ikut ujian. Tinggal ntar kalau ujian lulus apa enggak gitu sih. Oke, oke. Berarti tadi mengikuti ujian nasional dengan Hmm. IPA-nya tinggi lah Iya, gitu ya. Minimal 7 berarti. iya. Oke. Terakhir, terima kasih dokter. Semoga selalu menginspirasi dan ilmu Oke, dan pengabdiannya terima menjadi kasih. jariah. Amin. Itu dari Ya, amin, Walsan. amin, ya rabbal alamin. Mungkin ayah bunda, ini ada lagi tadi ya dari Bunda Mumun. Subhanallah, semoga Allah memudahkan rezeki agar bisa menguliahkan anandanya bisa kuliah di kedokteran. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya pertanyaan dari Bunda Deshi Alizar. Dokter, apa perbedaan kedokteran di Al Azhar dengan kedokteran di Indonesia dari obat dan lain-lainnya? Karena kata dokter untuk melanjutkan dokter dari Al Azhar ke Indonesia harus pendidikan lagi sekitar 1 tahun lagi. Boleh? Iya, benar. Iya beda. Jadi penyakit-penyakit di Indonesia sama penyakit di Arab tuh beda. Kan negara Indonesia ini negara yang endemis. Biasanya sakit sakit DBD, tifoid atau tipes atau diare. Sedangkan kalau di Arab itu dia kan dari suhunya beda, apanya beda. Biasanya kalau dia jadi dokter lulusan Arab atau Al-Azhar lah istilah kata, ada teman kita di Al-Azhar kedokteran, itu kalau dia mau praktek di Indonesia harus penyetaraan dulu. Bukan ini ya penyetaraan selama setahun. Sama pun kayak banyak senior-senior saya yang spesialis ngambil spesialisnya di Filipina.
Itu dia ngambil spesialis obgyn kemarin. Akhirnya kalau dia mau praktek jadi spesialis obgyn di Indonesia harus penyetaraan dulu selama setahun itu. Penyetaraan atau sama dengan adaptasi lah gitu. Sesusah itu emang negara Indonesia ini nggak mengakui ilmu sana. Jadi prosedurnya gitulah. Ya berarti memang Ya sama kalau ada. kalian bisa ntar ada dokter Mm-mm. Jerman. Makanya itu lagi diperdebatkan sekarang kan dokter-dokter luar negeri yang mau praktek di Indonesia kan banyak dokter yang nggak setuju kan. Maksudnya buat apa yang kurang di Indonesia di dunia kedokteran itu bukan dokternya sebenarnya dokternya banyak yang pinter, banyak yang profesor, yang kurang itu alat-alatnya sebenarnya. Kenapa artis-artis gitu-gitu pelayanannya bagus di luar negeri karena alatnya mendukung, alat penunjangnya itu gitu sih. Berarti alat-alat kedokterannya ya yang mungkin Iya, eh, ke Indonesia masih sedikit lah ya. iya soalnya alat-alatnya harganya puluhan miliar. Heeh. Lumayan juga makanya beberapa ternyata dokter di Indonesia itu banyak yang Hmm. harus ditambah adalah peralatannya, gitu ya, Iya. Dan fasilitasnya supaya. kenapa banyak dokter-dokter yang nggak mau ke daerah-daerah, pun daerah banyak yang belum ada dokter ya karena ya itu materialnya kurang ataupun ya gaya hidupnya kurang itu pun menjadi salah satu PR untuk di Indonesia sendiri. Kenapa nggak ada yang mau ke daerah-daerah tersebut? Karena tidak difasilitasi lah sama negara tersebut. Itu. Mungkin Ayah Bunda ada ingin yang bertanya kembali, bisa raise hand, ingin ngobrol langsung dengan Ustadz Dr. Iqbal, kami persilahkan. Atau yang ingin bertanya bisa di kolom komentar juga, atau off cam juga nggak apa-apa. Bagaimana Ayah Bunda? Oke, mungkin sebelum kita tutup materi tentang kata siapa alumni pesantren tidak bisa menjadi dokter, mungkin ada motivasi ataupun closing statement dari Ustadz Dr. Iqbal Musyafa untuk para hadirin, para ayah bunda yang menghadiri seminar online spesial kesyukuran Sewindu Primago. Kepada Ustadz Dr. Iqbal, monggo silahkan. Ya untuk ayah bunda dimanapun bunda berada ayah saya gini gara-gara berkat orang tua saya ibu saya yang selalu support ayah saya yang selalu support tentang materialnya doanya selalu meridoi saya sampai sekarang juga dakwah juga disupport selalu. Intinya saya begini gara-gara orang tua saya dan adik saya ada di pesantren juga. Eh, saya berpikiran ya kalau kita niatnya baik pasti ada jalan insya Allah Allah membantu. Hmm, jangan patah semangat. Hmm, kita pasti bisa semangat itu aja sih. Masya Allah luar biasa. Eh Tadi mungkin bisa mengutip Ida Sodakol Azmu wa Duhas Sabil. Kalau misalkan yang kita inginkan itu baik, insya Allah jalannya pasti ada. Dan mungkin mengutip dari pertemuan waktu itu bersama Ustadz Niko yang jadi polisi, anak yang hebat terlahir dari orang tua yang hebat juga. Maka ayah bunda di sini semuanya merupakan ayah bunda yang hebat, yang berani dan siap untuk memasukkan ananda-anandanya ke pesantren. Terima kasih banyak Ustadz Dr. Iqbal atas waktunya Ya, dan juga terima kasih banyak Ayah Bunda yang sudah mengikuti seminar online ini spesial kesyukuran Suwindu Primago dan mungkin ada info tambahan bahwasanya kami Pesantren Syif Darut Tarkiyah Primago melalui divisi sosialnya mengadakan kegiatan hitanan massal untuk 150 anak yatim dan salah satu titiknya ada di Pademangan Timur di Masjid Jami Sabilillah. Dan kebetulan sudah 3 tahun ini kami selalu bekerja sama dengan Ustadz Dr. Iqbal Musyafa sebagai dokter yang
memberikan pelayanan khitan kepada anak-anak tersebut. Semoga ayah bunda semuanya juga bisa, kalau dekat Pademangan atau di Bogor itu bisa info juga kalau misalkan mau ikutan di kegiatan hitanan massal, bisa jadi relawan, bisa jadi tenaga medis juga, bisa juga ikut hadir menyemangati para anak-anak yang peserta yang mengikuti kegiatan hitanan massal. Untuk info lebih lanjut bisa ke Gerakan Ayo Peduli Sesama atau admin Primago Peduli. Terakhir ini tadi saya lihat ada doa dari Bunda Mumun. Sukses selalu Dokter Iqbal. Kita juga Amin. doakan Makasih, Bunda. selalu menjadi inspirasi, selalu Amin. menjadi panutan bagi para santri-santri yang saat ini sedang belajar di pesantren. Alhamdulillah, Ustadz Dokter Iqbal ini kalau saya lihat suka keliling ke beberapa pesantren untuk memberikan pelatihan, untuk memberikan motivasi juga kepada para santri. Alhamdulillah kemarin para santri pesantren Leadership Darut Tarkiyah Primago ini didatangi. Alhamdulillah beliau berkenan untuk memberikan ilmu-ilmunya, memberikan motivasinya bagaimana seorang santri itu bisa juga menjadi dokter. Dan semoga Ustadz Dr. Iqbal ini selalu menjadi inspirasi dan juga panutan. Dan selalu sehat-sehat Amin. selalu Ustadz Dr. Iqbal. Semoga dimudahkan dan juga selalu diberikan keberkahan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di penghujung acara, daun katuk kena air basah. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ke Bekasi lewat Serua, minum kelapa dicampur ketan. Terima kasih ayah bunda semua, sampai berjumpa di lain kesempatan. Saya Farhan Hidayat, moderator pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di seminar online selanjutnya. Terima kasih Ustadz Farhan. Sama-sama Ustaz Dr. Iqbal. Terima kasih banyak. Ayah bunda terima kasih banyak juga. Jazakallah khairan, khasiran.